Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di kesempatan yang diberkati ini. Mari sebelum kita terlebih jauh beraktivitas, kita meneduhkan hati kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang berpikir ketika menjadi murid Kristus berarti ditunjukkan dengan rajin ke gereja, kemudian ditunjukkan dengan rajin baca Alkitab, ditunjukkan dengan berbuat baik, ditunjukkan dengan mengasihi sesama, ditunjukkan dengan menjaga hidup supaya tidak melakukan hal yang buruk. Semua itu adalah hal yang baik, semua itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka bisa melakukan hal itu bahkan lebih daripada kita. Ada para filantropis atau orang-orang yang sangat baik, sangat dermawan. Mereka menyumbangkan hartanya dan kepemilikannya untuk membantu sesama, tetapi mereka adalah orang-orang ateis. Ada banyak orang yang bukan orang Kristen, mereka menjaga hidupnya sedemikian saleh, berdoa begitu rajin, tepat waktu, tertib, tapi sekali lagi mereka tidak menjadi pengikut Kristus. Lantas, kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi ciri khas atau corak kehidupan orang yang adalah murid-murid Kristus, sekalipun semua hal-hal yang saya sebutkan di awal adalah hal yang harus dibuahkan oleh orang percaya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini sekali lagi adalah proklamasi dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa yang kukehendaki, yang aku ingini ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana hatinya, pikirannya, obsesinya, tujuan hidupnya, fokus hidupnya adalah untuk mengenal Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya meyakini seperti yang Paulus katakan bahwa seorang murid Kristus itu menunjukkan komitmennya di dalam usaha untuk semakin mengenal Yesus. Sekali lagi, pengenalan akan Yesus menjadi indikator atau tanda utama seseorang itu menjadi murid Kristus atau tidak. Orang akan dengan mudah terjebak pada ritualisme dan aktivisme keagamaan tanpa mengenal Tuhan. Begitu saleh, begitu jujur, begitu baik, tetapi tidak mengenal Sang Kristus sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajar kepada kita perlu memulai dengan pengenalan akan Kristus. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengenal Dia. Ketika kita kenal Kristus, ketika kita kenal siapa Yesus, maka itulah yang disebut dengan murid yang sejati. Sekarang, pengenalan Kristus ketika menjadi yang utama, maka kenapa kita perlu beribadah, kenapa kita perlu baca firman, sekali lagi dasarnya tujuannya adalah untuk mengenal Kristus. Kita beribadah ke gereja, berdoa rajin, membaca Alkitab, bukan sekedar aktivitas, tapi semuanya punya nilai, yaitu pengenalan akan Kristus. Lalu kemudian kita mengasihi sesama, tujuannya bukan yang lain-lain, tetapi dalam rangka ingin menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak melakukan hal yang buruk, kita tidak melihat hal yang tidak baik, kita setia kepada pasangan kita, tujuannya bukan yang lain-lain, tetapi dalam rangka kita mau hidup seperti Kristus hidup. Pengenalan akan Kristus adalah dasar dari komitmen seorang murid. Ketika saya dan saudara berusaha mengenal Kristus seperti Paulus, maka segala macam aktivitas itu adalah upaya atau produk dari pengenalan akan Kristus. Jadi bukan aktivitas dulu, tetapi pengenalan dulu, baru kemudian membuahkan kepada aktivitas. Karena kalau tidak, aktivitas itu hanya merupakan aktivitas mekanis atau ritualisme atau aktivitas keagamaan semata tanpa nilai dan tanpa mutu di hadapan Tuhan. Kiranya nasihat firman Tuhan ini mendorong kita untuk terus berusaha mengenal Kristus, mengenal Dia, mengenal Kristus, Sang Guru Agung kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami
membawa syukur kami karena di hari baru ini kami mendapat nasihat firman Tuhan. Mohon berkat anugerah dan kemurahan-Mu ketika kami menapaki hari-hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, dalam rangka kami ingin mengenal Kristus dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.